Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dengan rahman dan rahimnya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa selalu beribadah kepadanya. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita agama Islam, dinul haq, agama yang benar, yang semoga kita kelak bersama dengan beliau di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin ia akan bahagia. Mengapa tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala mengenali kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui amal-amalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenali dirinya. Setiap orang tentunya akan bahagia apabila dia dikenal dengan orang-orang yang mulia. Dia akan bahagia apabila dikenal dengan para pejabat seperti bupati, presiden, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Rabbul Alamin, yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini? Tentunya apabila kita dikenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita dikenal sama yang menciptakan kita, maka tentunya kita akan lebih bahagia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra 'alaika al-Qur'an." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku untuk membacakanmu Al-Quran. Maka Ubay berkata, Allahu sammani. Maka Rasul mengatakan, Allahu sammaka li. Ubay berkata, apakah Allah menyebut namaku? Maka Rasul pun mengatakan, ya, Allah menyebut namamu. Maka seketika itu faja'ala Ubay yabki. Maka seketika itu Ubay pun menangis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang ikhlas ini akan menangis terharu seperti Ubay menangis terharu ketika dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ubay disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana rasa senangnya, terharunya sampai dia menangis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang ikhlas itu adalah orang yang tahu bahwa hanya Allah yang tahu amal ibadahnya, meskipun orang lain tidak melihatnya, orang lain tidak memperdulikannya, karena dia yakin hanyalah Allah yang akan tahu amal ibadahnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat As-Sa'idah mengatakan, dia menyebutkan kiat-kiat
untuk meraih daripada kebahagiaan itu adalah ketika seseorang sedang berbuat baik kepada orang lain, maka jangan menganggap sedang berbuat baik kepada orang lain, tapi sesungguhnya sedang berbuat baik atau bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seperti kita menyumbang kepada orang lain, maka kita anggap, jangan kita menganggap kita sedang bermuamalah, kita sedang menyumbang kepada orang lain, tapi sesungguhnya kita sedang berbuat baik atau sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang kita harapkan adalah bukan pujian orang lain, bukan orang lain yang mengetahuinya, tapi yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui daripada apa yang menjadi amal kebaikan kita itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah orang yang ikhlas, orang yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengharapkan hanya Allah yang mengetahuinya. Sedangkan orang yang tidak ikhlas, maka orang ini akan selalu mencari daripada atau mengharapkan daripada pujian orang lain, mengharapkan bahwa orang lain akan tahu daripada apa yang dilakukan amal baiknya. Inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan, karena dia sibuk untuk mencari daripada kepedulian orang lain, dia sibuk untuk mencari komentar orang lain, dia ingin dipuji oleh orang lain daripada amal-amal yang dilakukannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara 7 golongan orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ciri khusus mereka itu. Yang pertama yaitu rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhlafaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang ketika bersedekah atau ketika berinfak, mereka yatasaddaq fa akhlafa, menyembunyikan daripada sedekahnya itu, hatta sehingga la ta'lam shimaluhu, sehingga tangan kirinya ini tidak tahu ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu, yaitu seseorang yang sendirian mengingat Allah dalam keadaan sendirian, fafadat ainahu, kemudian dia menangis, mengeluarkan air mata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak seorang pun yang akan luput daripada pujian orang lain. Tinggal kita bagaimana kita menghadapi daripada pujian itu. Apabila kita melakukan suatu kebaikan hanya menghadap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kita termasuk orang yang ikhlas. Begitu pula sebaliknya, apabila yang kita lakukan untuk ingin dipuji, untuk ingin dilihat oleh orang lain, maka sulit bagi kita untuk tergolong bagi orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ridwan nas ghayatun la tudraku, mencari keridhaan manusia maka itu mustahil, tujuannya mustahil untuk dapat diraih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk itu mari kita ikatkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah lah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan itu dan tergolong menjadi orang-orang yang ikhlas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita tergolong orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala dalam melakukan segala
akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.